Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman malam. Nih syutingnya nggak malam yang ya? Nggak apa-apa Nggak lah ya. malam lah, nggak apa-apa. Jadi udah lama banget ya temen ya. Ada 1 tahun lah. Ada 1 tahun. Ini juga dadakan. Ngomong-ngomong langsung udahlah sekarang aja. Oh, iya. Nggak ada persiapan. Ya jadi video kali ini tuh ya istilah video pembuka lah sebelum kita mulai lagi di konten misteri malam gitu ya. Karena sebenarnya dari selama kita vakum banyak banget cerita-cerita horor yang ya. Banyak ya, lumayan lah. Cuman ya gara-gara kesibukan kita jadinya ya terbengkalai gitu kan channelnya. Nah jadi insya Allah kedepannya kita mulai lagi lah ya. Insya Allah kita ini lagi lah ya, konsisten lagi lah. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, karena emang dari kru, bukan kru lah ya, tim lah ya. Tim kita itu punya kesibukan masing-masing gitu kan. Nah makanya sempet vakum lama nih karena orang-orangnya juga ngilang gitu kan. Nah kita mulai lagi ya dari awal lagi lah, nggak apa-apa, kita mulai cerita lagi. Nah kedepannya kita pasti akan bikin konsep yang lebih seram gitu kan. Cuman buat sekarang ini buat video pembuka aja gitu ya, ala kadarnya aja dulu gitu kan. Ya udah nggak usah kelamaan lagi, kita mulai cerita-ceritanya dari yang sederhana aja karena emang ada beberapa cerita yang deket sama kita. Ceritanya lumayan banyak sih, cuman buat saat ini nggak banyak lah yang kita ceritain, tapi ya lumayan serem lah gitu ya. Gua sendiri nggak ada cerita sih, cuman kalau buat Aang katanya ada nih cerita beberapa gitu. Jadi ya udah nggak usah kelamaan, kita mulai aja kali ya ceritanya. Yang pertama cerita Bang. Cerita ini ya, perontok padi. Cerita perontok padi yang udah ya beberapa bulan. Kayaknya hampir 2 tahunan lah. 2 tahunan terjebak di tengah sawah gitu. Nah jadi kalau lu nggak tahu perontok padi tuh kayak gini. Nah kayak gitu bentukannya. Iya, kalau orang sini nyebutnya kombi. Apa? Kombi ya? Iya, kombi. Ya mungkin di tempat lain juga ada nama lain gitu kan. Atau kalau di sini nyebutnya kombi gitu, mobil kombi. Ya perontok padi lah karena jadi ini teh dinamain kombi karena kombinasi antara mobil kendaraan sama perontok padi gitu. Soalnya ada perontok padi yang nggak pakai mobil. Iya. Intinya alat buat panen lah. Iya, panen alat buat padi. panen. Nah, ceritanya gimana? Jadi ceritanya di sini kan ada beberapa orang Jawa Tengah, kayak orang Brebes, kayak orang Semarang gitu. Jadi usaha di sini. Di sini kan tentunya banyak sawah gitu ya. Banyak sawah. Jadi dia menjual jasa gitu. Dia menyediakan kendaraan itu buat panen gitu. Panen. Jadi waktunya lebih cepat daripada jadi dia mah begitu lewat langsung kepanen gitu, iya, nggak usah diarit lagi. Langsung mobil lewat itu jadi keluar ini padi. Berupa padi. Jadi di sini ada sih orang-orang sini yang punya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang Jawa Tengahan sana, Semarang apa. Luar kota lah ya? Iya, luar kota. Di antaranya ya ini yang di tengah sawah ini menurut kabar sih punya orang Semarang. Punya orang Semarang. Jadi yang nggak tahu kenapa dia lagi memanen itu setengah jalan nggak bisa jalan itu mobil. Jadi maksudnya setengah jalan tuh di pertengahan kotakan sawah. Iya, kotakan sawah gitu. Mobil ini nggak bisa jalan, kendaraan ini nggak bisa jalan. Gitu. Mati aja gitu. Mati, ya. Mati. Yang operator ini disangkanya ya biasa gitu kan, biasa. Trouble lah ya. Iya, trouble biasa. Jadi sampai berhari-hari dibenerin itu nggak bisa. Jalan-jalan tapi nggak bisa. Maksudnya mesinnya jalan, dia nggak bisa gerak gitu, nggak bisa gerak. Akhirnya punya inisiatif ganti mesin baru. Sampai dibongkar mesin? Iya, ganti mesin yang lebih baru gitu. Ya mungkin bukan beli gitu, oplosan, dia punya banyak kendaraan gitu, dia oplosnya kendaraan yang lebih baru dioplos ke sini. Yang penting selamat dulu. Yang penting bisa bergerak gitu ya. Soalnya tanggung jawab sama yang panen kan, ya istilahnya punya tanggung jawab dia. Misalkan jam sekian harus selesai.
Akhirnya mereka korbanin produk padi yang lain supaya mesinnya pindah dulu ke sini. Yang penting geser aja dulu. Iya, yang penting bisa jalan gitu, bisa ngelanjutin kerjaan gitu. Tapi ya ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa juga. Mesin jalan tapi nggak bisa bergerak dia. Nah terus? Ya sampai akhirnya kendaraan itu didiemin di sana di tengah. Berapa lama? Kalau dari pertama itu sampai sekarang itu sekitar 4 musiman lah, 4 musim hampir 2 tahunan lah. 4 musim? Iya. Oh iya, kalau satu musim panen itu ya temen ya, kalau nggak salah, kalau dulu kan 3 bulan, kalau sekarang itu 6 bulan satu musim itu. Nah ini sampai 4 musim. Jadi hampir ya 2 tahun 2 berarti. tahun nanti ya. Nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak. Nah jadi penyebabnya apa tuh Ang? Katanya? Nah, si yang punya kendaraan ini mungkin kayaknya aneh gitu kan ya, sampai ditarik sama kendaraan berat nggak bisa ganti mesin, nggak bisa, jadi merasa aneh. Pergi ke kayak orang pintar, ke paranormal gitulah ya. Jadi di Terawang ternyata kendaraan ini masuk wilayah apa ya, wilayah makhluk gaib lah. Gitu, jadi masuk wilayah makhluk gaib. Terus? Jadi kendaraan ini nggak bisa diangkat gitu. Jadi menurut paranormal itu kendaraan ini nggak bisa diangkat gitu. Oh berarti itu sama kasusnya kayak dulu ada apa, ekskavator ya? Iya. Yang sampai ini ke kubur, iya, sampai ke kubur gitu ya. Iya. Oh berarti kasusnya sama gitu ya? Sama kasusnya. Kalau itu kan di apa ya, kayak sungai kecil gitu ya. Yang ekskavator itu. Iya, ekskavator itu memang lagi memperdalam aliran sungai ya. gitu, tapi sungai kecil gitu. Kalau ini kan di tengah sawah. Sawah itu kan tanahnya itu kan nggak begitu berlumpur gitu kan. Apalagi kendaraan ini kan udah disetting segala medan rodanya, kayak tank baja gitu kan. Iya, segala medan. Ya anehnya di situ gitu. Mesin ini disetting segala medan, kemudian tanah sawah itu nggak terlalu berlumpur, paling juga kayak gitu kan ya. Ya umumnya pesawahan. Iya gitu kan. Paling dalam juga segimana sih gitu kan. Apalagi itu kan musim panen, kan musim kering. Istilahnya nggak berlumpur banget gitu. Tapi nggak bisa jalan kendaraan itu. Itu nggak bisa jalannya gara-gara dia kejebak apa mesinnya mati aja gitu? Mesin kan hidup gitu. Mesin hidup. Ya makanya yang punya ini itu merasa aneh dan pergi ke paranormal itu. Karena merasa aneh gitu kan, mesin hidup tapi nggak bisa jalan, didorong, ditarik itu nggak bisa. Sama kendaraan itu, ganti mesin nggak bisa, nyalanya aja gitu kan, nggak bisa bergerak lah gitu. Ya akhirnya itu pergi ke apa namanya, orang pintar lah ya, paranormal gitu. Akhirnya paranormal itu bilang kalau kendaraan ini nggak bisa diangkat gitu, nggak bisa bergerak, ya istilahnya nggak bakal bisa diangkat lah. Akhirnya dibiarin di situ di tengah sawah gitu. Dibiarin di situ di tengah sawah. Terus suatu ketika sorry ada gangguan dikit. Maklum kalau siang gini syutingnya banyak bocil main latok. Gitu, jadi gimana? Nah suatu ketika, konon ini menurut cerita orang-orang, saya juga cuman ngelihatnya aja ke sana, lihat, cuman nggak tahu ceritanya ada orang-orang situ gitu. Jadi orang-orang situ tuh berinisiatif buat apa namanya, mempreteli gitu, mempreteli. Nah orang-orang situ tuh punya inisiatif mempreteli kendaraan itu gitu. Jadi malam gitu beberapa orang datang ke situ buat meretelin gitu, meretelin. Ternyata yang mereka lihat itu di sana ada ular gede, gede banget, ngelingkarin si kombi ini. Jadi kombi ini dilingkarin ular gede kan. Makanya orang-orang ini lari semua. Terus dia cerita ke masyarakat tuh kalau kombi itu ternyata memang ada yang nguasain gitu. Kombi itu ada yang nguasain. Nah si yang punya ini tuh jadi menyambungkan gitu,
menurut paranormal begini, cerita masyarakat begini, jadi ya udah dibiarin gitu kan. Sampai 2 tahun itu ya? Ya 2 tahunan lah, hampir 2 tahunan, 2 tahunan. Nah itu kata si paranormal itu kenapa katanya bisa sampai diikat ya, dililit ular kayak gitu? Ada infonya nggak? Nah, jadi begini, saya pernah ke Bandung. Di sana ada kakak sepupu gitu ya. Kakak sepupu cerita kakak sepupu bahwa di sana ada begini. Nah, kakak sepupu ini punya kenalan semacam kayak gitu, orang pintar paranormal, tapi orang ini udah ke mancanegara gitu, dipanggil ke luar negara gitu. Ke mancanegara. Jadi ya saya anggap udah tarafnya udah internasional gitu ya. Cerita kayak gitu. Pas nelpon, saudara saya itu nelpon ke saya. Saya waktu itu posisi kerja, lagi di kantor. Nelpon, ada waktu nggak nih? Ada apa sih? Masalah itu kombi. Kenapa emang masalah kombi? Ini jadi ceritain kalau si AA ini punya kenalan ini gitu ya. Udah dia sering dipanggil ke luar negeri gitu. Pas nelpon, si bapaknya ini nanti katanya sebentar lagi nelponnya, lagi ada kesibukan gitu. Jadi saya matiin. Pas nelpon lagi bapaknya langsung nelpon, yang di sana tuh yang nguasain tuh datang ke sini. Oh, nyamperin? Iya. Jadi tahu di sana dia mau denger cerita saya tuh, kontak gitu langsung. Si bapaknya ini kontak langsung ke kombi ini. Jadi yang nguasain kombi itu datang ke sana. Nah, di sini kan bahasanya Jawa. Di sana kan Sunda, Bandung. Tapi di sana bahasa Jawa dia ngomongnya. Oh, iya. Gitu, iya. Bilangnya gini katanya. Yang penunggunya ini, yang nguasain kombi ini bilang ke bapaknya, ajang gaweni. Bilangnya gitu. Oh, jangan ngerjain gitu ya? Iya. Nah, bapak ini nelpon. Si bapak pas nelpon, sebenarnya ajang gaweni itu apa artinya gitu kan? Oh, karena gak ngerti ya? Iya, karena nggak ngerti gitu. Kalau saya, Pak, kalau ajang gaweni itu kalau istilahnya di sini jangan ngerjain gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau bapak ini kan paranormal. Istilahnya orang yang bisa gitu ya. Beliau kan mungkin kata-kata ngerjain itu dia mungkin bisa ikut campur apa namanya, mau narik, bisa juga ikut campur dia pakai istilahnya wiridan atau apa gitu ya kan. Kan kata-kata itu kata-kata ngerjain gitu ya. Intinya jangan ganggu si penunggu ini gitu jangan ya. Ganggu lah gitu lah ya. Ajang gaweni gitu. Kan ada istilah guna gaweni kan, kalau orang di santet apa kan guna gaweni istilahnya gitu. Jadi ajang gaweni itu mungkin udah bapak nggak usah ikut campur gitu ya. Diam aja. Gitu. Iya, diam aja gitu. Terus nanti suatu saat juga ini ada yang bisa ngangkat gitu. Tapi katanya yang bisa ngangkat itu bukan semacam orang paranormal, orang pintar ilmu kanuragan atau ilmu. Yang bisa ngangkat ini seorang ahli agama begitu. Katanya sih begitu, katanya begitu. Saya sih menurut cerita itu ya. Nah, si bapak ini, beliau ini dibilangin kayak gitu sama penunggu yang kombi itu. Yang di kombi. Iya. Dan memang kata bapak ini kayak semacam ratu tapi ular. Gitu. Semacam ratu tapi ular. Ya bener katanya itu datang ke saya, kata beliau nih. Datang ke saya bentuknya ular tapi kayak ratu gitu. Gitu. Kalau kata saya, kalau begitu cocok Pak. Jadi ada orang-orang sana yang memang ngelihat bahwa kombi itu dililit ular besar gitu. Dan kata orang Semarangnya juga, beliau yang punya kombi itu nanya ke paranormal lain itu memang kayak gitu makhluknya. Nah, itu dia bilang nggak kenapa dia sampai ngelilit kayak gitu? Nah, apakah ada pantangan yang dilanggar atau apa gitu? Nah, ini kemungkinan ya, kata orang Bandung itu, karena beliau itu bilang mungkin waktu panen itu nggak izin dulu gitu kan ya. Ya memang mungkin itu kan kali pertama terjadi. Sebelumnya enggak gitu kan. Makanya mungkin yang punya sawah ini nggak izin karena
dulu enggak gitu kan. Iya. Dulu enggak gitu. Dulu Kan udah enggak biasa terjadi lah ya. udah terbiasa. Makanya ya biasa aja gitu, enggak pakai izin, enggak pakai ritual apa menurut kalau orang-orang sini kan mungkin ritual anggaplah gitu ya. Iya. Tapi sekarang itu masih ada nggak? Nah, waktu saya ke sana itu memang masih ada. Kan saya ke sana apa namanya bikin konten ya, namanya Seralak Sirilik kontennya. Ang punya channel sekarang, punya channel Seralak pribadi Sirilik. ini Pernah di itu saya pernah di-upload video. Nama channel Seralak Sirilik. Ntar linknya gua taruh di deskripsi ya. Iya. Subscribe. Ya, terus. Beliau sih bilang kayak gitu. Jadi ada yang apa namanya mungkin nggak pakai ritual, nggak pakai izin, mungkin ini kemungkinan kayak gitu kata beliau ini. Jadi keganggu lah ya. Memang waktu saya bikin channel itu masih ada beberapa ada. bulan yang lalu, sekitar berapa bulannya, 2 bulan apa, iya sebulan 2 bulan kemarin lah masih ada. Nah kemarin ini saya tanya lagi, kemarin ada 1 minggu kemarin lah tanya. Katanya udah ada yang ngangkat. Katanya udah ada yang ngangkat. Terus cuman saya nanya satu orang ada yang ngangkat, tapi orang itu juga habar gitu kan. Habar. Ada lagi yang bilang kemarin nih 2 hari yang lalu. Yang lalu saya lagi buka YouTube, ada bilang, ini mah udah diangkat katanya. Nah, itu ya, udah diangkat katanya. Oh ya, udah diangkat iya. Tapi katanya yang ngangkat meninggal. Ih, serem ya? Ya, Pulau Alam itu juga habar katanya gitu kan. Kabar burung lah ya. Iya, habar katanya yang ngangkatnya ini meninggal gitu. Ada yang bilang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal nggak tahu lah ya. Wallahu alam lah ya. Tapi Ang udah ngecek ke sana, udah nggak ada? Belum ngecek ke sana lagi, tapi kenapa saya nggak ngecek ke sana, kata orang, ada 2 orang ini bilang udah ada yang angkat gitu, jadi nggak ke sana lagi. Ya itulah ya. Ya gitulah ya. Kalau misalnya kita ya walau alam ya, kita berkegiatan itu kita kan berdampingan sama yang gaib gitu kan ya. Iya. Ya ada baiknya lah kita permisi sama sesuatu yang nggak terlihat lah. Iya. Terlepas dari kalian semua percaya atau nggak percaya dengan hal kayak gitu kan. Cuman kan emang di Al-Quran juga kan ada yang namanya gaib gitu kan. Ya jin lah, kalau di Al-Quran kan jin. Cuman walau alam, karena kita juga nggak tahu gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman kita aja, karena emang di situ kenyataannya kayak gitu. Sesuai buktinya ada gitu. Buktinya ada karena emang ada sesuatu yang di luar nalar lah gitu kan. Karena emang sebelumnya juga pernah ada eskapator yang sampai nggak bisa diangkat, malah udah dikubur ya. Jadi sampai dikubur itu. Ya, terkubur gitu. Yang kelihatan cuma itunya doang, yang pengeruknya aja. Yang atasnya aja itu sampai kayak gitu. Itu kejadian udah beberapa belas tahun lalu ya. Nah, ini terulang lagi di Kombi ini. Cuman si Kombi ini berhasil diangkat, kabarnya gitu. Mungkin nanti kita ya kalau ada waktu kita ngecek lah ke sana. Mungkin udah nggak ada juga sih, katanya ditetel ya. Katanya ditetel ya, ditetel. Jadi maksa gitu, diambil perbagian gitu, diangkat satu-satu gitu. Ya udah, buat konten kali ini segini aja kali Yang ya. Iya, buat konten pembuka aja dulu, karena emang ini dadakan aja gitu ya. Karena kita lagi ngobrol-ngobrol, Ang juga lagi ngerintis channel baru gitu kan. Ini kenapa kita Misteri Malam kita nggak lanjutin gitu. Akhirnya ya udah kita lanjutin lagi lah. Buat saat ini video buat pembuka aja gitu di tahun 2023 ini, karena kita udah vakum di 2022 itu nggak upload sama sekali. Ya. Iya. Ada sih beberapa short doang, tapi nggak ada horor-horornya. Ya udah segitu aja konten Misteri Malam kali ini gitu kan. Ya walaupun kita syutingnya siang-siang. Jangan lupa subscribe juga channelnya Ang nih, yang Seralak Sirilik ya. Linknya nanti gua taruh di deskripsi. Follow juga sosial media ya, Twitternya masih ada, Twitter. Instagramnya masih ada nggak sih? Masih aktif. Masih aktif, cuman karena kita vakum jadi nggak dibuka-buka gitu kan. Jadi buat kalian yang punya cerita horor juga bisa lu kirimin ke Instagram atau email di bawah. Mungkin nanti gua emailnya gue pisahin sama email gue ya. Soalnya itu emailnya masih pakai email pribadi sih. Nanti gue bikin email baru lah, Misteri Malam gitu kan. Buat kalian yang punya cerita horor gitu. Karena emang dari narasumber susah di sini. Bukan permasalahan susahnya ya, jadi permasalahan bahasa sih sebenarnya. Kendala bahasa. Jadi umumnya yang di sini tuh bukan punya cerita,
banyak sebenarnya cerita. Cuman rata-rata bahasa Indonesianya itu agak-agak kurang lancar gitu kan. Dan kalaupun gua bikin translate di video agak ribet gitu. Cuman ya mungkin kedepannya gua bakal ya gue bikinin lah translate-nya kalau emang nggak ada jalan lain gitu kan. Ya terus diusahain, insya Allah diusahain ada narasumber. Iya itu pasti, narasumber pasti kita adain lagi. Yaudah segini aja konten kita kali ini. Gua Guntur, Saya Aang, pamit, jangan keluar. sendirian. Apa sih? Ini sampai kelamaan lupa tagline-nya. Apa? Jangan keluar malam sendirian. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.